Kiamat sudah dekat, perang nuklir sudah terjadi. Berawal dari Israel yang menyerang duluan pada Iran, dan Iran membalasnya dengan bertubi-tubi. Dan seakan Israel menjadi korban, mencari simpatik dunia bahwa sekarang Israel porak-poranda karena Iran. Lalu dengan adanya Amerika yang ada di belakang Israel, dan seakan-akan Israel lah yang menjadi korban dari seluruh yang terjadi. Tapi seminggu sebelumnya, saat Israel di reaktor nuklir di Esfahan, menghancurkan laboratorium, dan membunuh ilmuwan Iran, dunia hanya berbisik, tanpa sanksi, tanpa ultimatum, dan tanpa label teroris. Pertanyaannya, apakah ini taktik Israel atau memang perang dunia ketiga akan sebentar lagi pecah? Karena kemarin Amerika sudah menyerang 3 titik vital Iran. Iran pastinya tidak mau kalah dengan tidak mau menyerah, walaupun sebelumnya memang Presiden Amerika tersebut jangan sampai menyerang Israel karena akan ada konsekuensinya. Tetapi di sini juga di belakang Iran itu tidak main-main, ada Rusia di belakangnya dan banyak lagi masih negara-negara yang punya senjata nuklir. Ini apakah memang benar dengan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita tidak tahu. Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi baginda kita Nabi Muhammad, umur dunia ini itu setelah Nabi Muhammad wafat itu katanya 1.500 tahun, dan sekaranglah tepat pada waktu itu 1446 Hijriah sekarang. Lalu dunia ini hanya sebentar, hanya diperkirakan 50 tahun lagi sudah puncak akhir dunia. Apakah itu akan terjadi? Kita tidak tahu. Yang penting dalam hati kita teman-teman, dalam nurani kita yang hanya kita kukuhkan dalam hati kita. Walaupun dimanapun kita harus mungkin dipanggil sama Yang Maha Kuasa, yang penting kita ingat bahwa apa? Kita pulang kepada Yang Maha Kuasa, yaitu dengan membawa iman dan Islam dalam hati kita. Itu yang saya tekankan pada diri kita, pada diri saya tentunya. Mungkin pada teman-teman, saya juga mengingatkan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena jikalau memang perang dunia ketiga ini sudah pecah, sudah selesai semuanya. Dampak ekonomi akan runtuh. Walaupun Indonesia itu memang negara non-blok kata presiden kita, tetapi matinya itu mungkin belakangan, tetapi mati juga. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya. Artinya apa? Yang dipertanyakan adalah keimanan Islam kita. Kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini bukan ancaman, dan ini memang sudah terjadi pada hari ini. Dulu Israel menyerang Palestina, kita hanya diam. Mungkin kita tidak bisa banyak bantu. Mungkin hanya kita bisa bantu dengan doa. Adapun bantuan dengan ngasih bantuan makanan. Tetapi saat Israel menyerang Iran karena dia terancam Iran akan membuat senjata nuklir, lalu Iran tidak tinggal diam. Dia menimpal balik dengan menyerang kembali Israel. Ben Gurion lumpuh, Yerusalem mendadak gelap. Tapi ini bukan kejadian pemadaman biasa, melainkan akibat hujan rudal dari negeri yang selama ini mereka remehkan. Iran, yang selama bertahun-tahun dikucilkan, kini membuat dunia menoleh. Bukan dengan diplomasi, tapi dengan dentuman yang menembus Iron Dome dan membakar kesombongan penjajah Zionis Israel. Sekarang Israel seakan menjadi korban, menjadi seolah-olah dunia ini kejam pada dia. Padahal yang kejam itu siapa di sini teman-teman? Ini yang jadi pertanyaan sebagai kita umat muslim di seluruh dunia. Ayolah kita sama-sama, mungkin kita akan kembali dimanapun tempatnya insya Allah. Semoga kita kembali kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan beriman dan berislam. Itu aja. Karena jika memang seperti yang saya bilang tadi, jika merujuk pada sabda Nabi baginda hadis Nabi Muhammad SAW itu sebentar lagi, ini kan sudah 1446 Hijriah, kan sudah 50 tahunan lagi umur dunia ini. Maka dalam 50 tahun ini Dajjal akan turun. Maka di situ menjadi pertanyaan, apakah kita akan menjadi pengikut Dajjal ataupun kita mati dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pertanyaan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi tolak ukur bagi kita teman-teman. Kita menjadi lebih wise diri bagaimana melihat dunia ini. Kita tidak lagi berpikiran bahwa dunia ini akan baik-baik saja. Tidak teman-teman. Waktu demi waktu akan terus seperti ini. Ini kalau sampai tidak selesai perang ini, memang pecahlah perang dunia ketiga tersebut. Dan jika sudah pecah, maka ekonomi dunia akan lumpuh. Indonesia akan dampak juga. Dan
Kita tidak lagi hidup di bulan, kita hidup di dunia ini, dan satu dunia ini semuanya akan lumpuh dan kembali ke zaman batu yang ada lagi listrik, tidak ada lagi yang namanya bensin, petrol, makanan. Jika kita merujuk pada hadis Nabi, Nabi pernah bersabda bahwa suatu saat di zaman akhir itu satu keluarga akan saling memperebutkan satu potong roti. Nah, saling membunuh karena satu potong roti. Coba dengar teman-teman, kita telah lagi. Sudahkah ini waktunya teman-teman? Sudahkah kita siap? Siap tidak siap, mau tidak mau, ini sudah terjadi teman-teman. Ya Allah, semoga ini akan ada titik balik baik ya. Karena masih ada di dunia ini yang tidak abu-abu, masih ada di dunia ini yang memang Islamnya itu rahmah, memang Islam yang bersungguh-sungguh, memang Islam yang sangat tawaduk kepada Yang Maha Kuasa. Beda dengan saya yang mungkin dengan kita semua yang dibilangnya Islam abal-abal, Islam KTP lah, apa itu. Jadi intinya teman-teman, kita perdalam lagi, kita sebagai umat Islam, kita harus bukan lagi mencari kesalahan satu sama lain, bukan lagi mencari hal tersebut. Karena di zaman sekarang ini, kata Nabi, memang fitnah itu akan terus, fitnah itu akan nampak, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka yang baik pun kita harus tampakkan pula, gitu, teman-teman. Kita tiap hari, saya pribadi tentunya, saya melihat, menunggu episode demi episode tentang rudal Iran ini dan masalah Israel ini serta Amerika yang di belakang Israel ini kemana akan merujuk. Jika sampailah yang lain juga ikut-ikutan, ya sudah, kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah, memang perang dunia ketiga ini akan pecah sungguhan, dan kita tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita memang negara yang sudah aman, kata Bapak Presiden kita, tetapi aman dalam tanda kutip itu aman ya memang matinya belakangan, mungkin karena kita tidak mempunyai senjata nuklir yang seperti mereka yang punya nuklir besar-besaran. Dan jangan berpikir nuklir itu akan tempat itu saja yang dampak nuklir itu, bukan teman-teman. Satu nuklir itu bisa satu negara itu akan hancur kalau kena nuklir itu. Saya hanya memperingati nih teman-teman, kita sama-sama waspada. Ayolah kita sebagai umat Islam tentunya dalam diri kita, dalam hati kita, kita merenungkan lagi, kita perbaiki lagi sifat kita perbaiki lagi. Karena kalau sudah mencakup zaman akhir, sudah mencakup kita kembali lagi ke dunia batu seperti dulu, tidak ada harganya lagi yang namanya uang itu, teman-teman. Dan kalau sudah tak ada lagi, uang sudah tidak berlaku, nyawa sudah tak ada harganya lagi, itu masih kiamat kecil. Dan setelahnya itu saya tidak mau melampaui batas karena bukan ranah saya. Tetapi yang saya kutip itu, dan setelah itu keluarlah yang namanya Ya'juj Ma'juj. Setelah itu ada Tuhan untuk orang-orang yang masih ada iman di hati, turun Tuhan atau kabut itu yang mematikan umat Islam sedunia. Dan setelahnya barulah itu sangkakala akan ditiupkan. Ya Allah, semoga kita semua, siapapun yang melihat video ini, semoga kita tetap dilindungi dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap dalam hati kita membawa iman Islam saat kita pulang ke Yang Maha Kuasa. Tetap waspada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.